If you've got the time and the stomach for it, I've got a story for you. Dunia ini tak lagi seperti dulu. Kota maupun desa terbungkus dalam kabut hitam, sisa dari perang besar yang melahap segalanya. Dari langit, kematian turun, meninggalkan sebuah wilayah terhapus dari peta, tanah yang hilang, tempat makhluk-makhluk bayangan hidup dalam keheningan yang menyeramkan. This is the story of how we met and how she saved the both of us. Kisah ini berpusat pada seorang penyihir bernama Grey Ellie, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ellie. Saat ini, Ellie berada di ambang kematian, dihukum mati oleh seorang panglima tinggi gereja yang dikenal sebagai Sang Penegat. Let this be an example to all. Gereja menuduhnya sebagai pembawa sial, penyebar ilmu hitam, dan penyesat umat. Ellie akan dijadikan contoh agar yang lain takut melawan dogma. Namun, tepat ketika Sang Penegat meninggalkan lokasi penghakiman, Ellie memanfaatkan kekuatan ilusi miliknya, sebuah kemampuan yang mengingatkan pada genjutsu, mampu mengacaukan persepsi dan pikiran hanya dengan tatapan mata. Salah satu penjaga yang menatapnya terlalu lama, terjebak dalam ilusinya. Saat terdengar suara tembakan, Sang Penegat kembali dan langsung membunuh penjaga yang sudah kehilangan kendali. Tapi semuanya sudah terlambat. Ellie telah bebas. Satu demi satu penjaga yang menghalangi jalannya tumbang dengan mudah. Rida, Sang Penegat, tidak ia bunuh, melainkan digantung hidup-hidup sebagai peringatan. Do it. Witch! I will find you. You will burn in hell, witch! Penduduk yang selama ini diperbudak oleh gereja dan kerajaan justru memberi jalan bagi Ellie, karena bagi mereka, penyihir itu adalah harapan, satu-satunya yang pernah melawan sistem yang menindas mereka. Sementara itu, di ujung lain tanah yang hilang, seseorang yang dikenal dengan nama Bus, seorang pemburu bayaran sekaligus pemandu wilayah terlarang, tengah mengendarai kudanya. Dalam perjalanan, ia dicegat oleh sekelompok bandit. This thing has never worked. But this never fails. Di tempat lain, Ellie baru saja kembali ke rumahnya. Di tangga depan, seorang wanita buta menunggunya. Ia mengenali Ellie hanya dari langkah kakinya. Wanita itu memuji kebaikan Ellie yang selama ini membantu rakyat yang tertindas, meski dicap sebagai iblis. Tak lama berselang, Ellie dikunjungi oleh Sang Ratu. Sang Ratu meminta bantuannya untuk memburu makhluk dari tanah yang hilang, Sador, manusia serigala yang hanya muncul saat bulan purnama. Ellie menerima permintaan itu dan bersiap mencari pemandu. Some say you came from lost lands. Is this what you want from me? So you can sell me the secret of shapeshifting. To a wolf? Are you certain you want what you ask for? This is not your concern. You accept my offer? I refuse no one. Give me until the full moon. Where will you go? To the Lost Lands. Namun, seorang pengawal kerajaan mendekatinya dan menawarkan tawaran lain, membatalkan misi Sang Ratu sebagai imbalan atas jam tangan milik keluarga Ellie. I refuse no one. You shall have what you want. Penyihir itu, yang punya kelemahan tak bisa menolak permintaan siapapun, akhirnya menerima dan menjalani ritual untuk melihat masa depan. Dari penglihatannya, ia mengetahui bahwa sosok yang akan ia buru ternyata adalah sang raja sendiri yang telah berubah, dan sang ratu ternyata berselingkuh dengan Bus.
Alice akhirnya menemui bus di sebuah bar dan memintanya menjadi pemandu menuju tanah yang hilang. Namun saat mereka berbicara, sang penegak datang bersama pasukannya. I'm looking for a guide. I'm expensive. Are you worth it? Dengan mengorbankan ular berkepala 2 milik bus, mereka berhasil melarikan diri. Bus marah besar. Ular itu bukan sekadar peliharaan, ia adalah sahabat. Sementara itu, Johann, sang patriark gereja, marah atas kegagalan menangkap Alice. Ia memerintahkan semua warga kota untuk memburu sang penyihir. Bring them to me, and you shall be rewarded. Poster buronan disebar. Johann kemudian mengetahui bahwa sang ratu telah menjalin hubungan dengan Alice. Informasi ini datang dari orang terdekat Alice, wanita buta itu sendiri. What is this? Tell him. And the woman went to see her. It was Therese and the Queen. Di tengah perjalanan, Alice dan bus singgah di rumah milik seorang kenalan, Ross, agar kuda mereka bisa beristirahat. Namun, Ross, yang ternyata adalah kekasih bus, merasa cemburu melihat kedekatan sang pemburu dengan penyihir itu. Cemburunya menjadi bara kecil dalam cerita yang kelak akan membesar. This woman you're traveling with, do you like her? Johann kemudian mendatangi sang ratu, mengancam akan menggulingkan kekuasaan kerajaan. Witchcraft is punishable by death. I do not care about her or what she does. Ia memerintahkan Rida untuk menangkap Alice dan bus hidup-hidup, agar bisa memaksa mereka mengaku di istana. Dengan begitu, Johann bisa mengambil alih tahta. Soon there will be a new day in the city. And with the new dawn, the new overlord. Sementara itu, Rida dan pasukannya tiba di rumah Ross. Mereka menangkap dan menyiksa Ross dan saudarinya. Ketika Ross menolak bicara, Rida membunuh saudaranya. Burn it. 3 hari sebelum bulan purnama, Alice dan bus tiba di jalur yang hanya bisa dilalui dengan kereta gantung. Namun, penjaga loket telah tewas tergantung. Alice segera curiga, ini pasti ulah gereja. Boys, Ternyata benar. Mereka disergap pasukan gereja, dan yang paling mengejutkan, Ross tergantung di kereta, dihabisi oleh Rida di depan bus. Meski dikepung, Alice dan bus masuk ke kereta gantung dan berusaha kabur. Tapi kereta bergerak lamban. Beberapa musuh berhasil masuk. Rida, tanpa ragu, memotong kabel penggerak dan menembak bus yang masih bergelantungan. Namun itulah kesalahannya. Tatapan Rida bertemu dengan mata Alice melalui teropong senjatanya. Ilusi kembali menelan sang penegak. Alice dan bus menghilang. Witch indeed. Malam pun tiba. Bus mengeluarkan peluru dari tubuhnya sendiri. Karena tubuhnya terlalu besar untuk menjahit lukanya sendiri, ia meminta bantuan Alice. Dengan tenang, penyihir itu menutup luka tembaknya. Nice work. I'm gonna kill them for what they did. 2 hari menjelang bulan purnama. Di istana, sang ratu mengungkapkan kepada sang raja bahwa ia telah berselingkuh dengan bus. Namun sesudah itu, ia justru melakukan tindakan yang jauh lebih kejam dan tidak terduga. Kembali ke Alice dan bus.
Karena jalan utama terlalu berbahaya, mereka memilih jalan pintas yang terkenal penuh dengan roh dan makhluk halus. Di sebuah bangunan tua, saat api unggun menyala, Tamid, makhluk dari langit, pemimpin bayangan, turun langsung dan menyerang Eliche. Dengan kekuatan matanya, Eliche sekali lagi berhasil meloloskan diri dari maut. Boys, help me. Setelah berhasil mengalahkan para demit menanyakan terkait api yang keluar dari tangan Eliche kenapa tidak menyakitinya dan si Raja Demit yang juga mengenalinya sehingga Eliche menjelaskan jika api yang tadi tidak lebih dari hanya sekedar ilusi. Namun si Raja tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahannya. Dan alasan kenapa si Raja Demit mengenalnya pada zaman dahulu kala tempat yang mereka singgahi saat ini merupakan tempat dengan harta karun di dalamnya. Dan dulu si Raja Demit beserta Kerocol sebenarnya adalah manusia yang datang kepada Elis dengan meminta bantuan agar bisa menemukan harta yang tersembunyi. Selain menyimpan harta, tempat ini juga sangat kental dengan asap racun yang karena mereka serakah si Raja akhirnya mati di tempat mereka menemukan harta dan berakhir menjadi sosok menyeramkan seperti itu. No one should ever ask me for help. You should just be left alone. You're with me now. Satu hari sebelum bulan purnama, Johan yang baru mendapati jika Raja telah meninggal langsung mengumumkan kepada seluruh penduduk terkait kematiannya dan mengangkat Ratu sebagai penguasa baru. Karena ternyata saat ini sang Ratu sedang mengandung anak Raja. Membuat Johan tak bisa menyingkirkan Ratu begitu saja. Selesai meminta penghormatan dari masyarakat, Johan segera menemui Ratu untuk memberikannya selamat atas dirinya yang kini menjadi penguasa. Namun setelah pulang dari istana, ia kembali memerintahkan si penegak agar bekerja lebih cepat membawa si penyihir berikut dengan kesaksiannya. Do you hear me? Hurry! Di sebuah tempat yang dipenuhi api berjarak 1 hari perjalanan. Bagi mereka bisa sampai ke tempat di mana Sador tinggal yang di sana Bus menyarankan agar mereka kembali saja karena Sador ini sangat kuat untuk dilawan oleh mereka. Di mana Eliche tentu menolak hal tersebut bahkan langsung membayar jasa Bus karena dianggap pekerjaannya telah selesai yang dalam artian Bus tidak perlu menemaninya lagi sampai ke tempat tujuan. You should leave. Leave, boys. No. Forget this. Ternyata Bus memilih untuk menemani Ellie sampai akhir. Dan ketika mereka sedang menyusuri rel kereta, rupanya pasukan si penegak juga hampir menyusul ke tempat itu di mana Eliche memutuskan untuk menghadangnya. Ternyata si Ratu sendiri merayu penjaga kepercayaannya untuk menghabisi Patriark Johan karena ia tahu jika Johan sedang mengumpulkan jemaat sebagai pasukan pribadi untuk menggulingkan sang Ratu yang saat ini menjadi pengos baru. You do anything for me. Anything. You are my good soldier. Ketika Johan menyadari jika si penegak mengalami sebuah insiden, ia langsung menyuruh pengawalnya untuk mengumpulkan pasukan dan akan menyerang Ratu saat ini juga. Yang tanpa Johan sadari pengawal Ratu sudah berada di sana terlebih dahulu. Sehingga... Do you hear me? Singkat cerita,
Sampailah bus dan Alicia ke tempat yang dimaksud Sungai Tulang atau yang biasa disebut dengan nama School River. Namun di sana ia tidak menemukan siapapun sehingga bus kembali meminta Alicia untuk segera pergi dari tempat itu. Sardor. Tonight will be the full moon. We can leave. Now. Sebelum sore berganti malam, Alicia mulai mempersiapkan perkakas yang dibawanya dari rumah untuk menghadapi si manusia serigala. Namun bus menganggap jika itu semua percuma saja karena berdasarkan yang ia tahu, semua orang yang menyerang Sardor dilengkapi dengan perak sebagai senjatanya. Dan tetap saja tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Silver, swords, silver knives, tipped with silver. They're all dust now. Please, don't do this. We have no choice. Tepat ketika bulan purnama muncul, hujan tiba-tiba turun membasahi bumi distopia. Alicia langsung terbuka dengan mengatakan, I think he's very close now, boys. There's still time, Greg. I think you lie! Hunter! Never any Sardor. Only you. ya, rupanya Sardor atau serigala kelabu yang bus ceritakan adalah dirinya sendiri. Di mana bos yang sudah berubah sepenuhnya tidak bisa lagi mempertahankan kesadaran. Dengan kekuatan mata yang saling menatap, Alicia akhirnya bisa menggunakan genjutsunya kepada bos membuat fokusnya teralihkan sehingga Ellie dapat mengalahkan Sardor dengan mudah. Ketika bulan tertutupi awan, bus kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Rupanya alasan kenapa Alicia bisa mengalahkan bus dengan mudah. Karena dalam perjalanan Ellie sudah mempelajari setiap kelemahan yang bus miliki. Bahkan sedikit menambahkan kelemahannya dengan menaruh perak dalam tubuh bus ketika diminta untuk menjahit lukanya. Dan ketika Alicia akan membunuhnya, bos langsung meminta sesuatu karena tahu jika Alicia tidak akan pernah menolak permintaan dari siapapun, yaitu ingin hidup bersama, berpetualang bersama, dan berburu bersama di tanah yang hilang. Wait! You can refuse no one. What do you wish for, boys? I want us to be together. I want us to hunt together, to fight together. I refuse no one, but there's a price to be paid. Name it. Anything. Very well. Tak lama setelah itu, bulan kembali muncul membuat bus kembali bertransformasi menjadi Sardor dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Tepat ketika malam sudah berganti siang, Alicia tampak meninggalkan tempat itu dengan membawa kulit Sardor meninggalkan sebuah kuburan yang pastinya adalah tempat Sardor beristirahat. Sesampainya di kerajaan, ia langsung disambut oleh para pekerja di tempat itu. Dan hasil dari kemunculannya, para pekerja berubah menjadi liar, bahkan sampai menghabisi pasukan yang menjaganya. Sebelum menemui sang ratu, Alicia dihadang oleh si pengawal yang merasa kecewa karena telah gagal dalam melaksanakan tugasnya. Di mana Alicia menjelaskan jika dirinya memang gagal, tapi si pengawal tetap mendapatkan apa yang dia inginkan. So you have done what she asked of you. Betapa hancurnya sang ratu tak kala mendapatkan hadiah dari si penyihir yang dibawa oleh si pengawal sebuah kulit serigala yang ternyata si ratu sudah mengetahui jika bos selingkuhannya adalah Sardor si manusia serigala dan saking marahnya si ratu bahkan sampai menghabisi pengawalnya sendiri.
ketika masih diliputi rasa sakit yang mendalami. Tiba-tiba penduduk atau lebih tepatnya, para pekerja mulai berdatangan ke tempat si ratu saat ini. Yang bersamaan dengan itu kulit Sador tiba-tiba saja terbakar yang abunya langsung berterbangan ke tanah yang hilang membangkitkan Sador yang telah mati. Setelah semua kejadian yang Sador alami, ia kembali menemui si penyihir untuk membalas dendam. Namun meski begitu pada akhirnya mereka berkelana bersama di kota yang hilang dan hidup bahagia selamanya. I knew you would live. You're lying. Just like I know that'll misfire. They say you can buy anything you might desire from Grey Alice. Demikian alur film yang tak begitu seru, tapi berharap bisa tembus 4.000 jam tayang. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, dan komen di video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.